Jangan lupa subscribe. Halo anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang bentuk aljabar. Kita lihat apa itu aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di sini kita lihat sama-sama contoh bentuk aljabar. 5x tambah 9. Di sini juga variabel sama dengan x, koefisien sama dengan 5, dan konstanta sama dengan 9. Nah, di sini pasti kita semua bertanya-tanya, apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama. Di sini kita lihat dulu bentuk aljabarnya ya, yaitu 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Sekarang kita lihat variabel. Apa itu sebenarnya variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, itu yang dinamakan variabel. Lambang pengganti suatu nilai yang belum kita ketahui. Nah, dan variabel ini juga biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, yaitu A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Nah, ini nih yang dinamakan variabel. Jadi kalau kita perhatikan bentuk aljabar di atas, berarti yang dinamakan variabel itu yang ini. Nah, ini yang dinamakan variabel. Nah, terus kita lihat apa itu koefisien. Nah, sekarang kita lihat apa itu sebenarnya koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang memuat variabel atau suatu bilangan yang menyertai dengan variabel. Nah, itu yang dinamakan koefisien. Nah, kalau kita lihat contoh di atas, yang dinamakan koefisien adalah 5. Nah, 5 ini nih yang dinamakan koefisien. Kenapa koefisien? Koefisien adalah bilangan yang memuat dengan variabel atau yang menyertai variabel. Berarti yang ada variabel, berarti itu yang dinamakan koefisien. Terus yang berikut lagi, kita belajar tentang apa itu konstanta. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat lagi bentuk aljabar di atas, yang dinamakan konstanta itu adalah 9. Nah, 9 ini yang dinamakan konstanta. Kenapa konstanta? Karena bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Nah, jadi ingat-ingat kembali ya, variabel itu lambang pengganti yang dilambangkan dengan huruf kecil. Koefisien itu suatu bilangan yang memuat variabel. Nah, itu yang dinamakan koefisien. Dan konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Nah, di sini contohnya 9 di sini. Nah, di sini kita masuk tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi. Misalkan operasi jumlah atau selisih. Dalam suku ada suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Kita lihat yang pertama, suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis ya. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 5x dan
min 2x. Nah, ini nih yang dinamakan suku-suku sejenis. Kenapa suku-suku sejenis? Karena variabelnya sama, yaitu variabelnya x. Contoh yang berikut, misalkan di sini tulis 3y dan 7y. Nah, ini nih yang dinamakan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu y dengan y. Atau juga Pak tambah di sini 3y kuadrat dan 7y kuadrat. Nah, ini juga dinamakan suku sejenis karena variabel dengan pangkatnya sama, yaitu y kuadrat dan y kuadrat. Nah, itu dinamakan suku-suku sejenis. Sekarang kita lihat suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Berarti kebalikan dari suku-suku sejenis ya. Nah, di sini contohnya 2x dan min 3x kuadrat. Nah, di sini tidak sama. Kenapa? Karena suku satunya variabelnya cuma x dan suku yang berikutnya variabelnya yaitu x kuadrat. Nah, di sini jelas tidak sama ya. Atau contohnya lain, Pak tulis di sini 5x dan 2y. Nah, ini juga suku tak sejenis. Kenapa? Karena ada variabel x dan ada variabel y. Berarti di sini suku tak sejenis ya. Kita lanjut yang berikut. Dalam bentuk aljabar juga ada suku 1, suku 2, dan suku 3. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Berarti sukunya cuma satu saja ya. Contohnya di sini 3x. Atau contoh yang lain lagi. Contohnya 4y. Nah, ini suku 1 ya. Yang lain lagi 2m. Nah, ini nih yang dinamakan suku 1. Satu suku saja. Bagaimana kalau suku 2, Pak? Oh, kalau suku 2 berarti bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Berarti sukunya ada 2. Contohnya di sini yaitu 2x tambah 3. Nah, di sini jelas sukunya ada 2, yaitu suku 2x dengan suku 3. Atau kalau mau contoh lain lagi, misalnya 3y tambah 5. Nah, ini adalah dua suku, yaitu suku 3y dengan suku 5. Atau mau contoh lain lagi, 5x tambah 3y. Nah, ini dua suku, yaitu suku 5x dengan suku 3y. Yang suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya di sini jelas juga ya. Berarti ada tiga suku. Suku yang pertama, suku yang kedua, dan suku yang ketiga. Berarti ada suku 3 ya. Jadi untuk suku sejenis dan suku tak sejenis seperti ini. Oke, baik, mari kita lanjut lagi. Yang sekarang kita belajar tentang operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama kita belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di sini Pak menekankan bahwa yang pertama kita harus memperhatikan suku-suku sejenis ya. Jadi di sini contoh soal yang pertama yaitu min 4ax kurang 7ax. Nah, penyelesaiannya di sini kita lihat suku-suku sejenis. Oh, ternyata min 4ax dan kurang 7ax ini merupakan suku sejenis karena variabelnya sama, berarti suku sejenis. Karena suku-suku sejenis berarti kita kurangi seperti biasa. Min 4 kurang 7 sama dengan min 11. Jadi hasilnya min 11ax. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seandainya sukunya tidak sejenis? Nah, contoh di sini 3x tambah
2Y tambah 5X. Nah, di sini berarti jawabnya sama dengan, kita lihat suku-suku sejenis dulu. Oh, di sini suku-suku sejenisnya, berarti kita kumpulin suku-suku sejenis. Berarti 3X ditambah 5X ditambah 2Y. Jadi hasilnya sama dengan 8X tambah 2Y. Nah, di sini. Kalau di sini kita tidak bisa menggabungkannya. Kenapa? Karena variabelnya beda dengan contoh soal yang tadi, yang nomor 1, yaitu karena variabelnya AX sama, berarti kita kurangi seperti biasa. Sedangkan yang ini nih ada 8X tambah 2Y, berarti hasilnya 8X tambah 2Y. Tidak bisa disederhanakan lagi karena variabelnya beda. Contoh 1 ayam tambah 2 ayam, lah hasilnya ya 3 ayam. Kalau contoh lain misalkan 1 ayam tambah 2 bebek, ya hasilnya juga tetap 1 ayam tambah 2 bebek. Baik, kita masuk pada contoh soal yang berikut, yaitu 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 tambah 4x kuadrat kurang 5y tambah 1. Nah, di sini kita lihat suku-suku sejenis. Setelah lihat suku-suku sejenis, kita gabungkan dia suku-suku sejenis dulu, baru kerjakan seperti biasa. Nah, dari di sini langsung saja kita kerja sama-sama ya. 2x kuadrat, suku sejenisnya dengan 4x kuadrat, berarti di sini kita tulis tambah 4x kuadrat. Nah, yang berikut di sini kurang 3x, kita tulis kurang 3x. Di sini kurang 5y, berarti kita tulis. Dan di sini ada tambah 2 dengan tambah 1. Nah, setelah kita kumpulin suku-suku sejenis begini, kita jumlahkan seperti biasa atau kita kurangi seperti biasa. Di sini 2x kuadrat tambah 4x kuadrat, berarti hasilnya sama dengan 6x kuadrat. Nah, ini kurang 3x kurang 5y, karena mereka dua tidak suku sejenis, tulis terus kurang 3x kurang 5y. Nah, di sini ada suku sejenis yaitu 2 dengan 1, berarti kita jumlahkan seperti biasa. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk nomor 2 hasilnya seperti ini, 6x kuadrat kurang 3x kurang 5y tambah 3. Tidak bisa disederhanakan lagi karena suku-suku sejenisnya sudah tidak ada lagi. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang berikut perkalian. Nah, perkalian bentuk aljabar ya. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Kita lihat sama-sama di dalam kotak ini ya. K dikali AX sama dengan KAX. K ini konstanta ya. Konstanta. Yang begitu juga bagian B. K kali AX tambah B sama dengan K kali KAX tambah K kali B, jadi KB. Contohnya seperti ini ya. 4 kali dalam kurung P tambah Q, berarti 4P ditambah 4Q. Begitu juga contoh soal nomor 2 ya. 5AX tambah BY, berarti 5AX tambah 5BY. Ya, baik. Kita lihat yang berikut, perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar dapat menggunakan cara sebagai berikut ya. Jadi kita semua sama-sama lihat di kolomnya ya. Ada kolom ini, yaitu AX tambah B, AX tambah B dikali CX tambah D, berarti sama dengan AX kali CX. Nah, ini Pak terkali ya. Berarti kita ambil dulu AX, suku AX. AX dikalikan dalam kurung yang Pak selingkar ini. Nah, AX kali CX ditambah AX kali D. Nah, sudah. Sekarang giliran B punya. B dikali dengan CX ditambah B juga kali lagi dengan D.
Nah, jadi di sini kita lihat sama-sama tadi ya. AX kali CX tambah AX kali D. Setelah itu B kali CX tambah B kali D. Kita lihat sama-sama contoh soal di bawah. 2X tambah 3 dikali 3X kurang 2 sama dengan, ingat tadi kita lihat ambil suku 2X ini, 2X dikalikan dengan 3X kurang 2. Setelah itu tambah, kita ambil lagi suku yang berikut, 3 dikali lagi dengan 3X kurang 2, 3X kurang 2. Setelah begini kita kali masuk seperti biasa. 2X kali 3X, 2X kali 3X berarti 6X kuadrat. 2X dikali dengan min 2 berarti hasilnya min 4X. Sekarang yang berikut, 3 dikali dengan 3X 9X, 3 dikali lagi dengan min 2 hasilnya min 6. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata ada suku-suku sejenis, berarti masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan, 6X kuadrat suku sejenisnya tidak ada, berarti kita tulis 6X kuadrat. Oh ternyata di sini ada suku sejenis yaitu min 4X tambah 9, berarti kita sederhanakan menjadi min 4X tambah 9 sama dengan 5X. Negatif 6, tidak ada lagi suku sejenis, berarti kurang 6. Jadi hasil kita dapat 6X kuadrat tambah 5X kurang 6. Nah, sekarang kita lihat perkalian pecahan bentuk aljabar. Nah, ini pecahannya A per B kali C per D. Dalam perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali C per B kali D. Contohnya ya, kita lihat contohnya. 4 per 3A kali AB per 2. Nah, contohnya. Jadi di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 4 kali AB ya, kita dapat 4AB. 3A kali 2 ya berarti kita dapat 6A. Nah, di sini 4AB per 6A bisa disederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2 ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Terus A-nya habis, A-nya ya. A-nya habis, jadi sisanya B. Jadi jawabannya sama dengan 2 per 3B. Jadi Pak ulangi lagi, 4 per 6 ini nih disederhanakan dibagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2 6 bagi 2 sama dengan 3. A nya dicoret jadi sisa B. Jadi hasilnya 2B per 3. Sekarang kita masuk pada pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Nah, ini masih ingat tentang perkalian tadi ya? Nah, sekarang kita lihat. Contoh. Contoh, sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. 3xy bagi 2y. Nah, penyelesaiannya kita tulis 3xy per 2y. Nah, di sini 3 per 2 bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, tulis terus 3 per 2. Di sini xy per y. Di sini x. Oh, x-nya tulis x. Kalau y-nya habis ya y-nya kan? Karena faktor sekutunya y. Jadi hasilnya di sini yaitu 3 per 2x. Atau mau contoh lain lagi. Misalkan Pak tulis 2 per 4 2 x y per 4.
hasilnya di sini sama dengan, kita lihat dulu, 2/4 bisa disederhanakan tidak? Oh, 2/4 bisa disederhanakan, bagi dengan 2. Berarti di sini kita dapat 1/2. OX, faktor sekutunya, faktor sekutu yaitu X dengan Z, berarti sisa Y, berarti jawabannya 1/2 Y. Kalau begitu kita lanjut. Pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, pembagian pecahan bentuk aljabar juga sama seperti tadi ya, tidak jauh beda ya. Nah, pembagian. Nah, di sini kita langsung lihat pada contohnya. Sederhanakan pembagian pecahan berikut. 3A per B bagi C per B 4B pangkat 2 atau 4B kuadrat ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. 3A per B dibagi C per 4B kuadrat sama dengan, ingat operasi pembagian pada pecahan ya. Kalau pembagian pada pecahan di sini, kalau kita mengubah tanda kali dengan syaratnya pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang, atau kita kali silang ya, kali silang. Jadi di sini 3A per B dikali 4B per 4B pangkat 2 per C. Jadi kalau sudah kali berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 4 12. A kali B kuadrat berarti AB kuadrat. B kali C ya BC. Nah, di sini kita lihat 12 bisa disederhanakan tidak? Oh, di bawahnya tidak ada, berarti tulis 12 terus. Sekarang A ada faktor sekutunya tidak? Oh, tidak ada, berarti tulis A. B, oh ini B kuadrat, sedangkan pernya B, berarti sisa B1 ya, berarti tulis B. Jadi per tetap C, karena faktor sekutunya tidak ada, berarti tetap per C. Jadi jawabannya yaitu 12 AB per C. Nah, di sini ada latihan-latihan soal ya. Hasil dari 2x kurang 3 pangkat 2. Jadi bisa cakar sendiri ya. Nah, latihan soal yang kedua ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Bisa yang berikut. Nah, ini juga masih operasi penjumlahan dan pengurangan. Bentuk sederhana dari. Nah, ini juga masih ya. Ingat suku-suku sejenisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.